Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wal udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'idil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ma kana Muhammadun aba ahadin rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 7 bulan Rabiul Awal kita. Hari ini tanggal 6. Mungkin Indonesia baru 5 ya. Ini tanggal Mamlakah Al-Arabiyah. Dan jemaah sekalian, kita semuanya masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masih banyak nikmat yang luar biasa yang kita rasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmatul al-Islam, nikmatul al-iman, nikmatul sehat wal afiyah. Perlu kita optimalkan kembali. Setiap nikmat yang kita rasakan sampai saat ini perlu kita jadikan sebagai bekalan atau pondasi dan landasan dalam kehidupan kita yang fana ini, untuk kita gunakan membangun kembali amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, amal-amal kesalehan kita, agar kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan yang fana ini. Jemaah sekalian, insyaallah tema kajian kita pada malam hari ini adalah urgensi cinta atau mahabbah dan juga keutamaan bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini temanya. Bagaimana kita untuk meningkatkan mahabbatul Rasul, wabil khusus di bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulid Nabi. Kenapa banyak juga kajian kaitan dengan mengenang kembali kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perjuangannya, dakwahnya yang luar biasa sampai wafatnya. Terus sekalian, sebelumnya kita lihat posisi dan juga tupoksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim sampai kakeknya yang ke-20 yaitu Adnan. Sebagai apa Muhammad ibnu Abdullah ini? Jemaah sekalian, posisi dan tupoksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Artinya apa? Rasulullah ini sebagai rasul, nabiyun, dan juga khatamun nabiyyin. Enggak ada nabi lagi setelah nabi. Nabi kita Muhammad ibn Abdullah ini. Dan sekalian, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelah saya. Yang ada adalah kadzabun, orang-orang yang mengaku nabi, nabi-nabi palsu. Zaman Rasul juga ada Musailamah al-Kadzab. Di Indonesia juga ada. Siapa Pak namanya? Yang mengaku nabi, As-Siddiq ya, salah satunya. Ada ibu-ibu Lia Aminuddin Ali Awalia siapa? Edin atau yang lainnya. Katanya di DKI ini tahun 50-an juga ada.
orang Betawi yang ngaku sebagai nabi. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan nanti ada thalathuna wa 30 yang mengaku atau nabi palsu, al-kadzabun. Jemaah sekalian, ini Muhammad ibn Abdullah yang jalurnya nabi yang terakhir ini bukan dari Bani Israel. Bapak Ibu, Israel itu nama dari Nabi Yakub. Kenapa? Nabi-nabi sebelumnya Rasulullah Muhammad ibn Abdullah itu semuanya jalurnya min Bani Israel. Nabi Yusuf, termasuk juga Nabi Musa, ada Nabi Isa yang terakhir. Bahkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, Bapak Ibu, orang Yahudi yang ada di Madinah itu ada 3 kabilah. Ada Bani Qainuqa yang bersama-sama dengan Al-Khazraj, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir yang bersama-sama dengan Al-Aus. Mereka, orang-orang Yahudi mengatakan pada orang-orang kufar Madinah pada saat itu, nanti akan ada nabi yang terakhir yang bersama kami, dan kami akan memerangi semuanya al-musyrikin yang ada. Tapi takdirnya orang yang pertama kali, orang Madinah yang ketemu Rasulullah itu bukan orang Yahudi, tapi siapa? Adalah 6 pemuda yang nantinya ada Bai'ah Al-Aqabah yang pertama tahun 11 kenabian sebelumnya hijrah. Itu ketemu ketika waktu haji. Rasulullah memang selalu menawarkan kepada semuanya yang haji dengan risalah al-Islam yang dibawa ini. Banyak yang menolak. Ketemu ada orang-orang yang bicara, ngobrol-ngobrol di Mina, kemudian didekati Rasulullah SAW, termasuk As'ad ibnu Zurarah yang nantinya bersama-sama Mus'ab, duta dakwah yang pertama kali, yang akhirnya futuh Madinah, futuhat. Sebelumnya Rasulullah datang ke Madinah ketika ada bai'ah yang kedua dengan 73 laki-laki dari kalangan Al-Khazraj dan juga Al-Aus, dan juga ada 2 wanita yang ikut pada saat itu. Ini adalah pada tahun yang ke-13 sebelumnya hijrah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ketika tahu bahwa Rasulullah ini dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel, mereka tolak. Padahal sebelumnya sudah mengancam orang-orang kufar Madinah, nanti ada nabi yang bersama kami. Padahal mereka juga tahu sifat-sifatnya di kitab-kitab mereka. Fit Taurat wal Injil sudah ada. Bahkan Nabi Isa juga memberikan info kepada mereka bahwa nanti akan ada nabi yang terakhir namanya Ahmad. Dalam Al-Quran juga disebutkan itu. Dan sekalian, tugasnya apa? Tadi yang dibaca dalam salat ini juga surat Al-Ahzab. Dan sekalian, yang pertama adalah syahid. Itu tugas Rasulullah. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Rasulullah sebagai syahid atas umat yang ada saat ini, ya. Kemudian umat ini syuhada 'alan nas, saksi atas manusia yang lainnya. Wa mubasysyiran, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada umat yang mengikuti risalah al-Islam dengan al-jannah. Sama ketika bai'ah itu juga sama. Kalian kalau mengikuti apa yang saya sampaikan, ada bai'at itu, yang pertama bai'atun nisa, kaitan kekuatan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan kemaksiatan, ada mencuri, ada zina,
ya. Kemudian juga tidak boleh dusta, dan juga enggak boleh menolak kaitan dengan sesuatu yang ma'ruf fi ma'rufin. Rasul juga mengatakan walakal jannah, kamu akan mendapat al-jannah. Kenapa? Orang-orang yang mengikuti risalah al-Islam, bahkan bukan hanya pada saat Rasulullah itu sama umat yang mengikuti para nabinya, sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad ibn Abdullah. Wa nadhira, dan juga tugasnya Rasulullah untuk memberikan peringatan kepada manusia yang menolak risalah al-Islam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Bagi orang yang menolak sampai dia wafat, sampai dia meninggal, maka jahannam itu akhirnya. Ya sekalian, ada seorang sahabat dari Madinah yang pada waktu itu belum masuk Islam, sampai dia masuk Islam baru ketika perang Uhud. Tadi 3 tahun dakwah di sana, dia nggak mau mengikuti para kabilah yang ada, yaitu kabilahnya Abdul Ashhal. Ada sahabat namanya Mu'ad, ya, Sa'ad ibn Mu'ad, nama Usraim. Tiba-tiba dia datang kepada Rasul pada waktu perang Uhud. Dia tanya, ya Rasulullah, uqatil au uslim? Saya langsung ikut perang atau saya Islam dulu? Kata Rasulullah, aslim, kamu Islam dulu baru tuqatil. Maka ketika dia termasuk syahidun syuhada, apa kata Rasulullah? Amila qalilan wa ujra katsira. Ini orang amalnya sedikit tapi pahalanya banyak sekali, besar sekali. Dia masuk Islam, kemudian ikut perang, dia syahidna syuhada, belum pernah sholat, belum pernah zakat, belum pernah puasa Ramadan. Tapi kata Rasulullah, ini orang amila qalilan wa ujra katsira. Luar biasa. Tapi jangan nggak bisa kita mengikuti. Wah, enak juga ya, masuk Islam langsung al-jannah, minnah al-jannah gitu kan. Nah, itu takdirnya memang begitu kan gitu. Ada juga kan, ada hadis ada juga orang-orang yang dulunya melakukan kebaikan, akhirnya dia antara dia sama surga hanya sejengkal. Takdirnya dia min ahlin nar. Dia murtad juga, atau mungkin dia melakukan kesalahan yang besar. Ujungnya an-nar. Ada orang yang maksiat terus itu, tiba-tiba antara dia sama neraka sejengkal, tapi takdirnya di atas, dia termasuk min ahli jannah. Dia taubatan nasuha, atau menjadi mu'allaf dan sebagainya. Ini juga ada kondisi manusia yang kayak begitu. Tapi nggak bisa kita katakan, wah, kita maksiat dulu, melakukan yang maksiat dulu, korupsi yang gede-gede, maling yang gede-gede, atau melakukan merampok dan sebagainya. Nanti kita taubat. Siapa tahu sebelumnya taubat sudah diambil oleh Israel, maksudnya gitu. Pas dia melakukan kemaksiatan, langsung yang datang adalah Israel. Itu beda kan itu. Bijamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala wada'iyan ila Allah biidnihi, dan juga tugasnya Rasulullah menyampaikan risalah Islam, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhidillah biidni, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dan juga tugasnya wasirajan munira, membawa sirajan, pelita yang jelas. Al-Mufassir mengatakan ini Al-Qur'an. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban orang yang ketemu Rasulullah harus beriman. Nah, ini ada kewajiban beriman, tapi untuk kita yang beriman, untuk mengokohkan kembali keimanan kita pada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi
wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ini yang dipanggil orang-orang beriman, kita semuanya. Perintahnya apa? Aminu. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, dan juga kepada kitab-kitab yang lainnya. Maksudnya, kenapa kita orang yang beriman diperintahkan beriman? Kita ingat bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyati. Nah, ini makanya ada perintah kayak gini. Sama juga ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ulama-ulama kita al-mufassirin mengatakan as-siratal mustaqim itu Islam. Ya, kita kan sudah Islam. Kenapa kita minta ditujukan lagi ihdinas siratal mustaqim? Maksudnya apa? Kita untuk dikokohkan kembali keislaman kita. Jadi sekalian, itu sama juga doa kita setiap bulan yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta keberkahan, minta dikokohkan keimanan kita, kita minta keselamatan dan juga dikokohkan keislaman kita. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Itu doa setiap bulan, Pak. Minimal doa itu. Yang surat Al-Fatah juga sama, ya, kaitan dengan tugas dan juga keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, mahabbatur Rasul. Cinta kepada Rasulullah adalah segala-galanya. Enggak boleh mencintai Rasul itu setengah-setengah atau di bawah cinta kita kepada keluarga kita. Bil khusus dalam ayat nanti ada 8 hal. Kalau kita lebih mencintai 8 hal ini berbahaya. Siapa 8 hal itu? Ini surat At-Taubah ayat 24. Jemaah sekalian, Allah berfirman dalam surat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Yang ke-8, wa masakin tardawna. Katakan ya Rasulullah, jika bapak kalian, yang kedua anak kalian, yang ketiga saudara-saudara kalian, yang keempat suami istri kalian, yang kelima marga kalian, yang keenam harta kalian, yang ketujuh bisnis usaha yang kalian takut ruginya, yang ke-8 adalah masakin, rumah-rumah yang luar biasa yang kita cintai. Kalau itu semuanya ahabba ilaikum minallah, kalau kalian lebih mencintai 8 hal itu daripada mencintai Allah wa rasulihi dan juga Rasulullah, wa jihadin fi sabilihi dan juga jihad fi sabilihi, maka fatarabbasu hatta ya'ti bi amri. Ya, Masya Allah, tunggu keputusan Allah. Ujungnya wallahu la yahdil qaumal fasikin. Orang-orang yang mengutamakan 8 hal itu, lebih mencintai 8 hal itu daripada mencintai Allah dan Rasulullah, dianggap al-fasikin, orang-orang yang fasik. Coba sekalian, nah ini gambaran ayat itu. Yang seharusnya semuanya 8 itu kita gunakan sebagai sarana untuk lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kadang-kadang kan ya namanya manusia ya, ada keluarga yang gitu, mungkin ada yang tamu dari keluarga kita, asik kita dengan mereka.
sampai tiba-tiba kita dipanggil kaitan dengan azan, hayya 'alas shalah. Apakah kita masih asyik dengan keluarga kita, anak-anak kita, bapak kita tadi, saudara kita, suami istri kita, atau marga kita, atau kita langsung meninggalkan semuanya sementara kemudian kita berangkat menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada itu kan? Ini artinya contohnya gampang kayak gitu Pak. Mungkin ada usaha yang luar biasa, atau mungkin petani juga melihat tanamannya luar biasa. Kalau di Demak kan banyak ya, namanya bawang merah, kemudian juga kaitan dengan cabai. Allah memberikan luar biasa itu, tanaman yang luar biasa, banyak buah dan sebagainya, nggak ada hama gitu. Tapi asyik gitu. Ya, mengelola pertanian lebih luar biasa itu, mencintai pertaniannya daripada ketika dipanggil juga sholat dan sebagainya, dia nggak langsung bergerak melakukan sholatnya. Dan ini juga kaitan dengan hal ini. Oke, teman sekalian, ada hadis kaitan dengan mencintai Rasulullah termasuk tanda orang yang memiliki manisnya keimanannya. Teman sekalian, iman itu ada yang manis, ya. Artinya apa? Ada energi keimanan kita dalam kehidupan kita ketika kita selalu menjaga mahabbatullah, mahabbatur Rasul. Nah, ini hadisnya. Al-hadis rawi Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Anas ini jemaah sekalian, seorang sahabat yang diwakafkan oleh ibunya untuk Rasulullah, yang selalu melayani Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah. Sahabat Anas ini wafatnya tahun 92 Hijriah di Syam. Syam saat ini Palestina, ya, Syria, Jordan, itu Syam. Ini sahabat Anas bin Malik yang mendapat doa dari Rasulullah, banyak anak, banyak rezeki. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun, ada 3 hal. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Barang siapa yang 3 hal itu ada dalam dirinya, dia akan mendapatkan halawatal iman, manisnya keimanan. Siapa dia? 3 orang itu. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, orang yang dimana menjadikan Allah dan juga Rasulullah lebih dicintai daripada keduanya. Tadi ini menguatkan ayat tadi. Yang kedua, kaitan cinta kita kepada saudara kita karena Allah, bukan mencintai saudara kita karena ada keinginan, karena dia mungkin punya jabatan, karena dia punya harta, bukan. Tapi orang yang mencintai saudaranya karena Allah, dia juga ada halawatul iman. Dan yang ketiga, ketika dia membenci, kembali kepada kekufuran setelah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kan kadang-kadang ada Pak Bu ya, orang sudah ditunjukkan hidayah luar biasa, keislamannya bagus, ada masalah. Yang perempuan mungkin dia langsung lepas jilbabnya, ya kan? Ada banyak contoh ya. Ada ketika dulunya bersama-sama itu luar biasa, keimanannya luar biasa, tapi ketika ada masalah dia kembali kepada kekufurannya. Nah, ini juga ada sebagian manusia yang kayak begitu. Terus sekalian, ini hadis yang menguatkan juga ayat tadi. Rawi Imam Bukhari dari sahabat Anas juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Enggak sempurna keimanan kita, Bapak Ibu, ya. Di sini ini kaitan dengan kesempurnaan keimanan, bukan tidak punya iman. Meskipun ada hadis ketika kita melakukan kemaksiatan itu iman kita hilang. Ya, al hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah
Rasul bersabda, la yazni zani hinna yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang zina pada saat zina dia beriman. Wala yashrabu al-khamra, ketika ada orang yang mabuk miras, pada saat dia mabuk dia beriman, tidak beriman, ya. Masuk juga orang yang yasriku, yang mencuri. Dan ini jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, dan hadis selanjutnya itu menguatkan kaitan dengan harta juga. Harus lebih kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah daripada harta kita. Sama dari sahabat Anas, rawinya Al-Imam Nasa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, sama, tidak sempurna keimanan kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa ahlihi wan nasi ajma'in, sampai aku Rasulullah lebih dicintai daripada mencintai hartanya, malihi wa ahlihi, keluarganya, wan nasi ajma'in. Jadi beberapa ayat hadis ini juga menguatkan ayat yang ada dalam surat At-Taubah tadi. Bukti cinta. Coba sekalian, kalau kita mencintai seseorang pasti ada bukti. Contoh gini, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Apa tandanya, Pak? Pasti taat kan? Suami pasti taat pada apa? Perintahnya. Sebaliknya istri juga begitu, ya. Anak juga begitu, mencintai bapaknya, bapak mencintai anak suami. Harus apa? Bukti mahabbah itu adalah ketaatan. Yang kedua, orang suka menyebut, mungkin kalau manusia nyebut anak namanya atau anaknya suka diingat. Atau mungkin di HP-nya ada foto-fotonya, ya, di story juga ada foto-fotonya sebagainya, atau mungkin di statusnya. Itu apa? Itu bukti ada mahabbah. Sama juga ketika kita mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, harus ada buktinya ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua adalah zikrullah, zikran katsira, dan juga zikrun nabi, dengan memperbanyak salawat pada Nabi. Maka ini nanti babnya keutamaan salawat itu. Coba sekalian, surat Ali Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Rasulullah kepada umatmu, kepada sahabat pada saat itu, in kuntum, jika kalian semuanya tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Artinya apa? Nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalau ada manusia, seorang muslim, muslimah mengaku saya mencintai Allah, tapi jauh dari apa yang disampaikan Rasulullah, suka meninggalkan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada catatan, ya kan? Maka di sini jawabannya yuhibbukumullah. Kalau kalian mengaku cinta Allah kemudian mengikuti saya, Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat yang kedua, qul ati'ullah wa rasul, katakan ya Rasulullah, ati'ullah, wahai para sahabat, wahai umat Islam, hendaklah kalian taat pada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekalian, Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan ini. Nah ini surat An-Nisa 59, surat Al-Maidah 92, surat An-Nur 54. Di situ ati'ullah wa ati'ur rasul, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul, ati'ullah wa ati'ur rasul. Diulang. Artinya apa?
kalimat dua yang sama itu mengkuatkan takkid kaitan dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ini sekalian, salat At-Taghabun, ada salat Ali Imran, satu kali kalimat perintah taatnya, tapi war rasul, ya, atiullah war rasul, ada war rasulahu. Nah ini jumlahnya totalnya itu ada 16 kali. Kemudian ada 5 yang kaitan dengan dampak ketika ada manusia yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, ujungnya al-jannah. Contoh salat An-Nisa ini ayat 14. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilu jannatin tajri min tahtil anhar. Ini sama dengan yang lainnya. Artinya apa? Pentingnya membangun ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengaku kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita mencintai Rasulullah tapi ketika pas waktu subuh pada nggak ada di musholanya, nggak ada di masjidnya, gitu. Ya kan? Saya ketemu ada anak-anak muda yang selalu main mawaris ya. Kemudian kadang-kadang ada kajian-kajian itu panjang sampai malam gitu. Subuhnya pada nggak ada, pada ngilang gitu. Harusnya kan keseimbangannya harus ditata itu. Ya, makanya coba sekalian, ini sangat penting ya, artinya memahami kembali makna mahabbatur Rasul yang sesungguhnya. Maka bukti yang kedua, zikr Rasul, suka kita selalu menyebut Rasulullah, mengingat Rasulullah dengan memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, luar biasa, yang membaca salawat pada Nabi itu bukan hanya umatnya, tapi diawali ayat ini surat Al-Ahzab, Allah juga memberikan salawat pada Nabi kita, para malaikat juga memberikan salawat pada Nabi kita. Kita lihat nanti apa maknanya salawat dari Allah dan juga salawat dari al-malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya kan? Baru umat Islamnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Yang dipanggil kita semuanya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Wajib sekalian, perintah al-aslu fil amri wujub. Ya, dalam Islam itu, dalam fikih, ketika ada perintah dalam Al-Qur'an maupun hadis, itu aslinya itu wajib dilakukan. Makanya di sini sallu alaihi wasallim taslima, ulama kita mengatakan ini kewajiban pada waktu kita salat, wajib. Apa hukumnya bersalawat pada Nabi di luar salat? Ada 2 pendapat tadi. Ini maknanya dulu. Ya, salawat dari Allah kepada Nabi kita artinya apa? Thana'u alaihi, pujian Allah kepada Nabi kita di depan para malaikat. Sedangkan salawat dari para malaikat, doa lahu, doa dari para malaikat kepada Nabi kita. Cuma sekalian, ada juga Ibnu Abbas mengatakan salawat itu artinya apa? Yubarikun, memberikan keberkahan kepada Nabi kita. Iya. Kemudian juga ada pendapat yang lainnya, yang paling bawah dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga yang lainnya, beliau mengatakan salawat dari Allah itu artinya apa? Rahmat, rahmatullah, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yusallu wa malaikat yusalluna, sama juga ketika kita salat. Setiap kita salat, saf yang di awal itu adalah orang yang mendapatkan salawat
dari Allah dan juga salawat dari para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala saffil awwal. Hadis sahih. Makanya dalam pemahaman hadis itu, ulama makin mengatakan sebenarnya untuk mengambil saf yang pertama harus rebutan. Kalau seandainya diundi, makanya harus kita ikut undian itu. Tapi dalam kenyataannya gimana Pak? Pada waktu sholat rebutan nggak? Yang saf awal, halo, rebutan mundur apa maju? Ya, sampai para sahabat pada saat itu bertanya, ya Rasulullah, saf yang kedua dong juga. Rasulullah tidak menjawab langsung. Diulang lagi, ya Rasulullah, saf yang kedua, termasuk mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat. Itu luar biasa. Ini hukumnya. Jumhur ulama mengatakan sunnah bersalawat pada Nabi Muhammad di luar salat. Karena kalau kita salawat, Pak, Bu, dalam salat kita yang wajib itu 5 kali. Kapan? Pada waktu tahiyat akhir. Yang tahiyat awal khilaf. Asy-Syafi'iyah mensunnahkan kita membaca salawat yang di tahiyat awal. Beda kalau salam. Kalau kita membaca salam berapa kali? 9 kali. Kenapa? Setiap tahiyat ada salam. Lah ini luar biasa Mas sekalian. Udah waktunya ada dah. Nah ini salah satu hadis keutamaan sholawat pada Nabi. 1 sholawat langsung dikasih 10 sholawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini babnya bab adzan. Al hadis rawi Imam Muslim. Pada waktu kita mendengar adzan, ikuti adzannya muadzin sampai selesai. Setelah selesai adzan, perintahnya Rasulullah, thumma sallu, baca salawat. Adzan selesai, salawat dulu, baru berdoa. Mengikuti hadis ini. Ingat. Dan juga hadis yang lainnya, umat yang paling dekat dengan Rasulullah, umat yang paling banyak membaca salawat. Ya. Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling banyak bersalawat pada saya. Bahkan dalam kalimat bawahnya mendapatkan 10 kebaikan setiap satu salawat yang kita sampaikan pada Rasulullah SAW. Wabil khusus kaitan dengan hari Jumat kayak tadi, perbanyak. Kenapa? Salawat kita sampai kepada Rasulullah langsung. Setiap kita membaca Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin ala sayyidina Muhammad, langsung sampaikan pada Rasulullah. Itu luar biasa. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menganjurkan murid-muridnya at-tabi'in setiap hari Jumat minimal 1000 kali salawat pada Nabi dengan salawat yang pendek. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Itu 1000 kali. Yang paling yang dengan yang panjang Ibrahimiyah bisa, tapi agak panjang duduknya. Bisa 20 menit. Ya, lebih itu. Jemaah sekalian, nah ini dimanapun kita membaca salawat sampai pada Nabi. Saat di rumah kita, saat di jalan, saat di mushola kita, masjid kita, nggak harus ke sana. Makanya nggak perlu. Kalau ada orang yang umroh, kirim salam, ya, kirim salam pada Nabi ya. Kita langsung pada saat kita dimanapun kita berada, ini salawat kita sampai. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, sampai kepadaku Rasulullah. Yang luar biasa jemaah sekalian, salam kita. Ini kan, ini bagi yang kita ketika dibaca
apa itu nama Rasulullah disebut, kita enggak berselawat, dikatakan bakhil, dikatakan apa itu celaka, gerubung hidung kita. Ini hadisnya, ini bakhil, ya. Al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Itu yang terakhir teman sekalian, ini kaitan dengan salam, Pak. Ini hadis luar biasa. Rawi Imam Abu Dawud, "Ma min ahadin yusallim alayya." Enggak ada seorang pun umat ini yang berikan salam pada saya illa raddallahu alaihi ruhi, kecuali Allah mengembalikan roh saya. Untuk apa? Dikembalikan hatta arudda alaihi salam, sehingga saya menjawab salamnya umat itu. Bapak, Ibu, salam kita tadi berapa kali? Minimal 9 kali, ya kan? Ketika salat langsung dijawab Rasulullah. Rasulullah dibangkitkan rohnya untuk menjawab salam kita semuanya. Bapak Ibu, saya tanya, bumi ini ada enggak ada waktu yang sepi, yang enggak ada atau kosong dari orang sholat? Halo, enggak ada kan? Kita sholat, nanti berapa detik ada yang sholat terus. Bumi ini enggak pernah sepi dari sholawat kepada Nabi kita, enggak pernah sepi dari salamnya umat ini kepada Nabi kita. Setiap salam dijawab Rasulullah. Kira-kira Rasulullah kira-kira gimana? Wafat begitu saja atau selalu terjaga menjawab salamnya umatnya? Ini hadis ini, Pak, luar biasa. Makanya saat ini, apalagi kalau kita membaca salam kan beda, Pak. Apa kalimatnya? Assalamu alaika wa alaihi. Alaika kan? Seakan-akan alaika, kamu. Assalamu alaika ya Rasul, ya ayyuhan nabi. Seakan-akan kita bicara langsung kepada Rasulullah di depan kita saat kita sholat. Itu beda, Pak. Pemahaman kayak gitu beda. Apalagi yang pernah kita ke Madinah, yang pernah kita ziarah di depannya, makamnya, membaca sholawat, membaca salam itu langsung kontak, langsung tek gitu. Itu beda. Makanya jemaah sekalian, kita kuatkan kembali dengan waktu-waktu yang ada. Kita lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan juga kita selalu dzikrullah dan juga dzikrul Rasul dengan perbanyak salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ya pagi sore 100 kali itu bagus. 100 kali istighfarnya, salawatnya, tahlilnya, kemudian juga subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu juga 100 kali. Kemudian juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu juga ada tuntutan ada anjuran 100 kali setiap hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ada tanya jawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.